Siti Jenar menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1457 atau ketika berusia 31 tahun, Siti Jenar melakukan perjalanan ke Mekah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ibadah hajinya Siti Jenar ini merupakan bagian dari perjalanan spiritualnya. Karena saat itu ia statusnya sebagai murid di Baghdad. Perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji ini juga menjadi sarana bagi Siti Jenar untuk bertemu dengan tokoh lain yang juga seorang ulama, yaitu Syekh Bayanullah. Seperti dikisahkan Sholihin bahwa ketika melakukan perjalanan ke Mekah, kabilah yang membawa Siti Jenar berjumpa dengan kabilah yang membawa Syekh Bayanullah yang saat itu telah lama tinggal di Mesir. Syekh Bayanullah sendiri adalah adiknya Syekh Datuk Kafi, gurunya Siti Jenar di Cirebon. Ketika keduanya bertemu, apalagi sama-sama mempunyai hubungan dekat dengan Syekh Datuk Kafi, maka mereka berdua saling berbagi pengetahuan. Dari Syekh Bayanullah inilah Syekh Siti Jenar tahu bahwa Syekh Maulana Ishaq, salah seorang yang menyebarkan agama Islam di Jawa, sesungguhnya putra dari Maulana Ibrahim. Sementara Syekh Ibrahim sendiri adalah putra dari Syekh Jamaluddin Husain, yang tiada lain adalah kakak dari kakek Syekh Siti Jenar, yaitu Syekh Datuk Isa Alawi. Selain itu, Syekh Bayanullah juga memberikan informasi menarik bahwa Ibnu Maulana Ishaq mempunyai dua orang saudara laki-laki, yaitu Ali Rahmatullah dan Ali Murtada, atau yang dikenal dengan Raden Santri, yang dimakamkan di Gresik, serta Maulana Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Karenanya pertemuannya dengan Syekh Bayanullah ini membuat Siti Jenar bisa mengetahui silsilah dirinya, termasuk hubungannya dengan beberapa anggota Wali Songo yang sesungguhnya masih mempunyai ikatan saudara dengan dirinya. Bagaimana kemudian pandangan Siti Jenar terhadap ibadah haji ini? Ibadah haji ke Mekah dan Madinah bagi Siti Jenar yang saat itu sudah menggeruk air sufisme begitu banyak, dipandang sebagai perbuatan seorang hamba untuk mengarahkan jiwanya kepada kiblat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dan tujuan utama dari ibadah haji ini adalah mengarahkan atensi, pikiran, dan hati seorang hamba hanya kepada Allah. Jika seorang hamba mampu menjalankan ibadah haji dengan makna yang demikian, maka ia akan mencapai sebuah pencerahan. Karena haji yang membawa manusia untuk bisa fokus menghadapkan dirinya kepada wajah Allah merupakan sumber cahaya yang mencerahkan jiwa. Dari situlah Siti Jenar memaknai haji lebih ke arah sufisme, karena baginya haji sesungguhnya bukan sekedar menjalankan rangkaian rukun dan sunnah haji seperti tawaf, sa'i, melempar jumroh dan seterusnya, melainkan sebuah ritual ibadah yang mampu mengarahkan seorang hamba untuk melampaui makom jasmani menuju makom rohani. Sebuah amaliyah untuk menapak tilas jejak Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dulunya pernah terusir dari surga, untuk kembali berjumpa dengan asal penciptanya di antara semua makhluknya yang lain, yaitu Adam, yang membuat para malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah karena mengetahui nama-nama sebagaimana yang diajarkan Tuhannya. Begitu juga dengan kota Mekah dan Madinah yang menjadi tempat ibadah haji. Bagi Siti Jenar, sesungguhnya bukan sekedar tempat yang membuahkan banyak pahala untuk beribadah, termasuk ibadah haji, tetapi Mekah bagi Siti Jenar merupakan area suci yang menjadi lokus
untuk meningkatkan kualitas rohani seorang hamba. Di dalam kota ini ada bangunan suci bernama Ka'bah yang menurut Siti Jenar merupakan pusat semesta rohani yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dengan pandangan seperti inilah, kata Solihin, haji yang dijalankan oleh Siti Jenar ini kemudian turut menghadirkan pengalaman spiritual bagi dirinya untuk mencapai maqam ma'rifatullah. Di dalam ibadah hajinya, Siti Jenar mencapai puncak pengalaman spiritual. Dirinya mencapai fana, melebur ke dalam wujud ultim atau wujud yang paling utama. Dalam pengalaman mistiknya itu, ia menyaksikan seorang pemuda yang telah mencapai puncak spiritual. Berdasarkan bahasa simbolis, pemuda itu mengungkapkan kepada dirinya bahwa secara rohani ia telah melampaui batas-batas dimensi ilahiyah atau ketuhanan dan insaniyah atau kemanusiaan, menerobos beragam hijab kemanusiaan dan duniawi sehingga mampu mengarungi realitas keilahian. Dalam pengalaman spiritualnya di dalam ibadah haji itu, Siti Jenar dituntun untuk menuju tingkatan insan kamil, sehingga ia pun sampai pada pemahaman bahwa hakikat manusia adalah ruhul haq. Karenanya, jika manusia hidup hanya berpaku pada wadak atau jasmani saja, ia sama saja terjebak kepada bangkai. Begitu juga ketika manusia beribadah spiritual seperti sholat, puasa, dan haji hanya sebatas formal dan fisik belaka, tanpa disertai dengan hidupnya ruhul haq di dalam dirinya. Ibadah seperti itu tidak akan bermakna apa-apa bagi kehidupan akhirat kelak. Setelah melaksanakan ibadah haji, dalam kisah yang ditulis Solihin, Siti Jenar kemudian mengikuti pertemuan para wali dan ulama sufi seluruh dunia yang terwujud dalam forum Jamaah Karomah Al-Aulia. Di forum ini, Siti Jenar dikukuhkan sebagai anggotanya dan diberi mandat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa untuk menggantikan tokoh wali pertama yang ada di Jawa, yaitu Maulana Muhammad Ali Akbar yang telah wafat pada 1435 dan dimakamkan di Gunung Santri, dan Abdurrahman Mutaki Al-Jawi yang wafat pada tahun 1452 di Banten. Atas mandat dari organisasi sufi dan wali sedunia itu, Siti Jenar selepas melakukan ibadah haji kemudian segera pulang ke Jawa.